Kita bertemu kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan caranya mempercepat atau memperlambat video di Adobe Premiere. Ada dua metode yang bisa digunakan. Saya akan mencoba untuk menerangkan keduanya. Sebelumnya teman-teman aktifkan dahulu Adobe Premiere-nya. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020. Untuk teman-teman yang menggunakan Adobe Premiere 2018 ke bawah, caranya sama saja. Sebelum kita memulai, ada baiknya teman-teman menekan dulu tombol like dan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Tombol subscribe itu gratis dan tidak berbayar. Terima kasih. Saya akan impor dulu videonya. Di sini saya sudah mempersiapkan videonya. Lalu kita import videonya ke timeline. Lalu kita delete dulu soundnya atau suaranya. Klik kanan. Lalu tekan unlink. Lalu tekan soundnya atau suaranya, delete dari keyboard. Kita lihat dulu videonya. Sekarang kita akan mencoba metode yang pertama. Klik kanan pada video, lalu klik Speed Duration. Akan muncul folder Clip Speed and Duration. Di sini terlihat bahwa kecepatan normalnya adalah 100%. Saya akan mencoba memperlambat video dengan memberi 50%. Bila kita memperlambat video agar video tidak kaku pada time interpolation-nya, kita klik optical flow. Lalu klik OK. Lalu enter. Kita renderin dulu videonya sampai garis merah ini menjadi hijau. Kita tunggu dulu sebentar. Sekarang kita lihat videonya. Di sini terlihat bahwa videonya sudah menjadi pelan. Dengan memperlambat video, otomatis video akan menjadi lebih panjang. Kita coba lagi yang lain. Terlihat bahwa sekarang sudah menjadi pelan. Untuk keseluruhan video. Sekarang kita akan mencoba mempercepat video. Kita kembalikan dulu video ke awal dengan mengklik Ctrl Z. Seperti tadi, kita klik kanan pada video, lalu klik Speed Duration. Lalu video saya buat 150% karena akan saya percepat. Karena dipercepat di time interpolation-nya, kita klik frame blending agar video tidak kaku. Lalu klik OK. Lalu klik enter. Kita rendering dulu video seperti tadi sampai berwarna hijau garisnya. Sekarang kita tag videonya. Lihat di video bahwa gerakannya sudah jadi cepat. Coba lagi. Lihat gerakannya jadi cepat. Kita coba lagi. Sampai di sini saya rasa teman-teman sudah cukup paham akan metode pertama ya.
Sekarang kita akan mencoba dengan metode yang kedua. Kita kembalikan videonya dengan menekan Ctrl Z, lalu buka video, besarkan videonya. Di atas video sebelah kiri ada tulisan XX, klik kanan, lalu time remapping, lalu speed. Sekarang kita akan mempercepat videonya. Kita geser videonya sampai di sini dulu. Lalu kita klik yang bulat di tengah. Akan muncul segitiga. Itu adalah batas potongan untuk men-setting cepat atau lambat video. Kalau kita naikkan ke atas, itu video akan jadi cepat. Kita lihat, nah, video akan menjadi cepat. Lalu kita beri batas lagi sampai di sini. Lalu klik bulatan tengah. Kita turunkan bawah untuk memperlambat video. Sekarang kita coba dari cepat terus ke lambat. Ini video kembali ke normal. Sekarang kita klik di situ, sampai di lalu klik lagi. Kita naikkan ke atas, kita percepat videonya. Kita klik lagi, kita turunkan videonya. Lalu ke normal. Kita pendekkan videonya. Sekarang kita coba dari awal, lihat cepat, lalu dari cepat ke pelan atau ke slow-mo, terlihat kaku, seperti ada patahan. Nah, untuk membuat smooth di segitiga bagian dalam, digeser ke bagian dalam sampai muncul warna biru. Lalu warna biru itu kita tekuk ke atas supaya berbentuk huruf S atau lengkungan. Juga yang sebelah sini akhir dari slow-mo-nya ada warna biru itu, kita tekuk supaya berbentuk S atau melengkung. Di sini terlihat video tidak patah lagi. Dari cepat ke lambat tidak patah. Nah, jadi smooth ya. Selanjutnya yang terakhir ini juga kita buat seperti tadi. Bagian dalamnya kita tarik ke dalam. Lalu ada kotakan warna biru itu kita lengkungkan agar bentuknya menjadi S atau melengkung. Terlihat videonya dari cepat terus ke slow-mo, lalu kembali ke normal. Baik teman-teman, sampai di sini saja dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengklik
subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Terima kasih.